ya untuk tetap mengikuti ibadah online Sekolah Minggu Cijantung. Lihat di YouTube Sekolah Minggu Cijantung ya, dan ikuti ibadahnya dari awal, pertengahan hingga akhir. Jangan lupa ikuti juga semua kegiatan yang diberikan oleh kakak sekolah minggu. Dan di akhir sesi ibadah itu ada kegiatan-kegiatan adik minggu lalu. Dilihat ya, semuanya keren-keren dan bagus-bagus. Oh ya, adik-adik tetap jaga kesehatan ya di masa pandemi COVID-19 ini. Tetap di rumah, ikuti semua kegiatan sekolah minggu dengan baik. Terima kasih adik-adik, salam dari kakak sekolah minggu Cijantung. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Masih kurang semangat nih, Kak ulang ya. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Oke. Kita ketemu lagi ibadah online meskipun kita masih dari rumah masing-masing, tapi kakak minta adik tetap semangat, tetap mengikuti ibadah dengan baik, mengikuti aktivitasnya. Oke, kakak undang bangkit berdiri, kita mau nyanyi satu lagu pujian Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. kita mau nyanyi lagu Ku Nyanyi Haleluya.
pagi yang cerah ini, Tuhan tetap berikan kami kesehatan, kami bisa mengikuti ibadah online kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan hari tengah-tengah kami, agar kami bisa mengikuti ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan hari tengah-tengah kami, agar kami bisa duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan saja. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang adik-adik bangun berdiri lagi, kakak mau undang kita nyanyi satu lagu lagi, kita nyanyi kuda daki gunung yang tinggi. Pakai gerakan ya, kapan bang? Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi mana ku tidak memandang Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Oke adik-adik, sekarang kita mau titah. Karena ini minggu pertama, jadi kita mau mengucapkan titah dari 1 sampai 3, dibantu sama Kak Cindy, Kak Hana, sama Kak Anju ya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di dalam bumi, di bawah air. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah setiap orang yang mengucapkan namanya dengan sembarangan. Oke adik-adik, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang rapi, disiapkan Alkitabnya. Tapi sebelum itu kita mau berdoa. Sebelum berdoa kita menyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin
pasti kakak harap semuanya sehat-sehat kan ya. Oke, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, sudah disiapkan Alkitabnya? Oke, sekarang duduk yang rapi ya, dan mendengarkan kakak. Oke, sebelum kita memulai firman kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau masih menyertai kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, walaupun kami pada saat ini tidak berkumpul di rumah-Mu, melainkan di rumah kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, agar firman-Mu yang kami dengar pada saat ini Tuhan dapat tertanam di dalam hati kami dan juga dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami selalu Tuhan, jangan ada roh-roh jahat yang akan mengganggu kami pada saat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Oke, kakak punya gambar nih. Nah, adik-adik tahu nggak ini gambar siapa ya? Iya, ini gambar Tuhan Yesus. Ada Yesus. Ya, suatu hari Tuhan Yesus sedang mengajar murid-murid dan orang-orang banyak. Nih, kakak punya gambar lagi. Ini gambar Tuhan Yesus. Dia sedang mengajar murid-muridnya dan orang-orang banyak. Nah, ketika di dalam kerumunan orang-orang banyak ini, ternyata ada orang-orang tua yang membawa anak-anaknya juga. Ya, ada beberapa orang tua yang membawa anak-anaknya. Kemudian orang tua itu ingin mendekati Tuhan Yesus. Namun, tahu nggak adik-adik, dilarang oleh murid-muridnya. Katanya, jangan didekatin, katanya itu. Kemudian orang-orang tua itu tetap berteriak pada Tuhan Yesus. Dia bilang, Yesus, tolong berkati anak kami, katanya gitu. Kemudian Tuhan Yesus mendengar. Orang tua itu. Kemudian Tuhan Yesus mendatanginya dan dia berkata, jangan kau halang-halangi anak-anak kecil mendekati aku, karena anak-anak kecil itu adalah yang punya kerajaan surga. Dan barang siapa yang tidak menyambut anak kecil itu, maka dia tidak mendapatkan kerajaan surga. Nah, kemudian Tuhan Yesus mendekati anak-anak kecil itu. Nih, lihat kan gambarnya? Jelas nggak adik-adik? Iya, dia mendekati anak kecil itu. Kemudian dia memberkati dan juga memeluk mereka. Nih, ini ada lagi gambarnya, Kak, lihatin. Nih, ya, gitu. Nah, berarti adik-adik, Tuhan Yesus itu juga sayang loh sama anak kecil. Nah, firman Tuhan ini ternyata ada di dalam Alkitab yang terdapat di Markus 10 ayat 13 sampai 16. Oke, adik-adik buka Alkitabnya ya. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Oke, sudah dibuka Alkitabnya? Mari kita baca ya. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, sesuai dengan firman yang tadi kita baca, Yesus memberkati anak-anak. Nah, berarti benar kan Tuhan Yesus itu tidak hanya memperhatikan orang dewasa saja, tapi dia juga memberkati kita, memberkati
anak-anak, memberkati adik-adik. Nah, sekarang pertanyaannya, adik-adik, apakah adik-adik merasakan berkat yang sudah Tuhan Yesus berikan sama adik-adik? Coba. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan deh diri adik-adik. Nah, adik-adik kan sudah sebesar ini. Apakah dari lahir adik-adik sudah sebesar yang adik-adik sekarang ini? Sudah langsung besar, langsung gede, langsung misalnya yang badannya tinggi langsung tinggi, atau mungkin yang tangannya langsung bisa memegang. Ya, enggak kan ya adik-adik ya. Semuanya itu dimulai dari proses dari kecil dulu. Nih, dari kecil kemudian bertumbuh besar, bertumbuh lagi, besar lagi, besar kemudian menjadi dewasa, akhirnya menjadi tua. Tetapi semuanya ini Tuhan yang berkati. Nah, coba sekarang berkat Tuhan yang kita rasakan, misalnya coba sekarang adik-adik tutup pencet hidungnya. Nah, bisa nggak adik-adik bernapas? Bisa nggak? Enggak kan ya? Coba sekarang tutup matanya. Bisa nggak adik-adik melihat? Enggak ya? Iya. Terus coba kalau adik-adik bicara nggak pakai mulut, bisa nggak adik-adik bicara? Coba. Kakak nggak bisa. Iya, berarti nggak bisa kan ya adik-adik kan? Berarti semuanya ini adalah berkat dari Tuhan Yesus. Iya, yang itu kita harus perlu syukuri. Terus ada lagi loh berkat yang nggak langsung, misalnya dari orang tua, dari mama dan papa. Nah, di sini semua adik-adik kan punya orang tua kan. Nah, mama papa yang kasih adik-adik, misalnya nih mama papa ada punya pekerjaan semua. Nah, terus dia kasih adik-adik perlu sepatu, perlu buku. Nah, pasti orang tuanya membelikan kan? Nah, itu juga berkat dari Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi ada berkat yang langsung kita terima dari Tuhan, ada berkat yang tidak langsung kita terima dari Tuhan. Misalnya juga berkat yang bukan dari orang tua aja, misalnya dari saudara kita, dari opung, atau dari tulang, misalnya gitu, kita terima. Nah, itu juga semua berkat dari Tuhan. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita merespon berkat yang dari Tuhan itu? Ayo, sekarang kakak tanya, bagaimana kita meresponnya? Ya, meresponnya yang pertama yaitu kita harus rajin berdoa. Nah, siapa di sini yang selalu doa pagi? Ya, pasti kakak harapkan semua pasti doa pagi ya, atau doa malam. Siapa di sini yang suka doa malam? Ya, semuanya pasti kakak harapkan semua kita berdoa malam ya. Iya, jadi kita itu pertama kita harus rajin berdoa. Nah, yang kedua apa lagi? Iya, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Iya, membaca Alkitab. Nah, apakah adik-adik semua sudah membaca Alkitab? Iya, pasti belum kan? Pasti ada yang bilang ya kalau ingat atau enggak sering lupa ya. Ya, nah kakak harap semuanya hari ini kita harus rajin baca Alkitab. Dan yang ketiga, apalagi? Iya, hormat kepada orang tua. Karena tadi yang kakak bilang bahwa orang tua itu adalah saluran berkat dari Tuhan. Ya, jadi kita harus hormat sama orang tua kita. Ya, apa misalnya mama atau papa nyuruh kita, misalnya bangun pagi, nah adik-adik langsung bangun. Atau enggak mama papa nyuruh kita misalnya yang udah bisa cuci piring, ya adik-adik langsung kerjakan cuci piring. Atau mungkin menyapu, ya adik-adik langsung menyapu gitu. Nah, yang keempat apa lagi? Iya, rajin ke gereja, rajin ke sekolah minggu. Iya,
Dan nanti ya kalau misalnya penyakit ini udah selesai, nah adik-adik harus rajin sekolah minggu, harus rajin ke gereja ya. Terus yang kelima apa lagi? Ya, berbuat baik kepada sesama. Ya, jadi berbuat baik itu misalnya ya kita harus menolong kalau misalnya temennya adik-adik misalnya nih punya pulpen lebih pas lagi di sekolah, nah temennya lagi nggak punya atau tidak membawa pulpen, nah, adik-adik bisa pinjam pulpen temennya. Atau enggak misalnya temennya tiba-tiba misalnya kepleset atau jatuh, nah adik-adik langsung kalau itu tolong temennya gitu ya. Jadi kakak harap kelima tadi apa? Rajin berdoa, terus apa lagi? Rajin baca Alkitab, hormat kepada orang tua, terus berbuat baik kepada sesama. Apalagi ya, jadi kelima itu kita harus harus kita ikutin. Pasti deh kakak yakin Tuhan Yesus pasti akan bangga sama adik-adik ya. Oke, sebelum kakak akhiri firman kakak pada hari ini, kita nyanyi dulu yuk. Sayang, sayang, disayang. Yuk, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, glory. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Oke, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa lagi yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberkati kami, masih mengasihi kami sampai pada saat ini. Kiranya jadikan kami anak-anak yang selalu taat dan selalu mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, pada saat ini juga kami berdoa untuk satu minggu ke depan ini Tuhan, dalam segala apapun kegiatan kami Tuhan, dalam segala aktivitas kami Bapa, kiranya hanya Engkau saja memberkati kami. Dan juga Bapa, kami juga berdoa anak-anak sekolah minggu untuk orang tua kami Bapa, Mama dan Papa yang sudah mengasihi kami, yang sudah membesarkan kami Bapa. Kiranya Engkau berkati mereka Bapa, kiranya Engkau memberkati kesehatan mereka dan berikanlah mereka juga rezeki Bapa, agar mereka dapat memelihara kami dengan baik, dan juga hikmat Bapa, agar mereka juga dapat membimbing kami sampai kami besar. Dan juga kami bersyukur Bapa, melalui mereka Bapa kami dapat mengenal kasih dan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hanya sandarkan di dalam nama anak-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom adik-adik, Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, minggu ini aktivitas ketemu dengan Kakak Anzu. Oke, untuk aktivitas kali ini aku mau memandu untuk kelas kecil dari kelas Batita Balita sampai kelas 3. Ikutin ya step by step. Oke, kita mau bikin prakarya ini atau aktivitas yang ini. Untuk bahan alat dan alatnya kita butuh pita. Kalau nggak ada pita di rumah pakai benang juga nggak apa-apa. Terus kertas origami. Kalau nggak ada kertas origami, pakai kertas HVS atau kertas buku gambar juga bisa. Habis itu diwarnain. Terus ada pulpen, terus ada double tip.
hasil prakarya kita sudah jadi. Hasilnya nanti kayak gini ya. Nah, jangan lupa untuk setiap adik-adik yang sudah membuat aktivitas ini atau prakarya ini difoto, terus di-share ke grup kelasnya masing-masing paling lambat itu hari Selasa ya, biar minggu depannya bisa ditampilkan di video berikutnya hasil dari aktivitas adik-adik. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu, shalom. Halo adik-adik, ketemu lagi sama kami dari Organisasi Naga. Hari ini kakak mau ngasih tugasnya itu kalian membuat satu video yang berisikan satu ayat yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu sayang sama kalian. Satu ayat, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Nah, dari ayat itu kakak menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus itu sayang banget sama kakak, karena Tuhan Yesus itu selalu memberikan rancangan-rancangan damai sejahtera, dan yang pastinya Tuhan Yesus itu sudah menyiapkan masa depan yang penuh harapan. Jangan lupa ya, kalian cari satu ayat, masih banyak di Alkitab, dan kalian simpulin kenapa ayat itu menyatakan bahwa Tuhan Yesus sayang sama kalian. Oke? Ditunggu ya adik-adik. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sekarang mau kumpulkan persembahan. Siapkan dong persembahannya, minta mamanya atau boleh dari teman-temannya. Dilipat yang rapi. Sudah? Kalau sudah, kita angkat persembahannya. Kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Apa yang kupegang ini adalah milik Tuhan. Kita nyanyi, ada satu sobatku. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dalam rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu untuk membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, anami haganut, pasada uhur nami, asetorang ganut, sengboy dalanan nami, salakan natorsa, dopham hasoman nami, torang agenjar. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama menyanyikan Bapa terima kasih.
apa kabarnya? Semoga adik-adik tetap di rumah, tetap sehat-sehat ya. Oh iya, jangan sedih, meskipun kita di rumah, kita bisa tetap ibadah. Karena kakak sekolah minggu sudah mempersiapkan ibadah online di channel YouTube Sekolah Minggu GKP Cijantung. Jangan lupa ya, ditonton, di like, di subscribe, dan di komen. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Aku mau hidup anak jujur. Aku mau jujur. Aku mau hidup jujur. Aku mau hidup jujur. Oke, teman-teman, ikutin garis. Mau hidup dengan jujur. Mau hidup dengan jujur. Nah, selesai. Ini semua aku bikin banyak warna. Oke. Tony Sukarti. Dadah. Aku mau hidup jujur. 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 Shalom teman-teman, ini tugas sekolah mingguku. Ayat hafalannya adalah aku mau hidup jujur. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Shalom, saya Jomis. Saya mau hidup jujur. Ayat hafalan ya, ayat hafalan kita di hari ini Wahyu 3 ayat 16. Jadilah karena engkau suam-suamku dan tidak dingin atau panas. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suamku dan tidak
hafalan hari ini diambil dari Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan kau dari mulutku. Hafalan minggu ini tulis pada kitab Wahyu 3 ayat 16 yang isinya, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Minggu ini adalah Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat hafalan Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Amin. Ayat hafalan sekolah minggu dari Daniel Damanik, Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat hafalan hari ini diambil dari Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku.